Setelah kemarin mengeksplor kota Sragen, di hari kedua, jalan-jalan online kali ini, kita akan eksplor kota Solo. Ada apa dan kita mau ke tempat seperti apa ya? Yuk tonton terus videonya, let's go! Selamat datang di Solo. Di Solo, nggak jauh-jauh Pak dari Klaten ya? Iya, sebenarnya gue kesini sering. Ah, Dan sering kali juga tanpa rencana dadakan. ah. Karena ya cuma setengah jam dari Klaten. Deket ya, deket. Tapi Deket. kira-kira seseru apa Pak Solo Pak kalau dieksplor Pak? Gini, kalau orang Klaten ke Solo biasanya cari mall. Tempat makan yang ada di Jakarta, di Klaten nggak ada, di Solo biasanya ada. Ah, Tapi sebenarnya kita namanya jalan-jalan online, kita mau ke tempat-tempat yang culture. culture. Penuh Ya, dengan tapi kebudayaan maksudnya Pak ya? Kebudayaan. Iya. benar, ya. Kalau tadinya gue pikir batik tuh, tapi Ah. itu pernah sama Fitra Mobi. Oh, udah juga. pernah. Nah, sekarang kita ke tempat yang berbeda. Dan kali ini kita ada di MBZ. Kak, bukan nama itu Pak, jalanan MBZ Pak? Bukan. Ini namanya Masjid. Ah, Muhammad bin Zayed. Iya, betul sekali. Oke. Berarti Nah, bikin masjid juga ya? Ini yang bangun itu beliau, uangnya Iya. dari beliau. Oh, pantesan namanya juga sama ya? Dan di sini jadi objek wisata juga sekarang. Jadi Wisata- kalau dilihat tuh, itu nggak tahu dari mana, dari Jepang atau dari Cina ya, pada kesini. Nggak cuman Muslim Pak? Nggak apa-apa. Oh, Kayak kita boleh? ke Brunei kan, inget ya? Oh iya, ada Yang juga dateng, ya. Masjid Sultan. Masjid Sultan rata-rata yang datang wisatawan asing. Bener. Nah, Ini juga begini, dibuka ini buat juga wisata. sama, kurang lebih seperti itu. Dan kita naik Stargazer Kartens X dari Hyundai. Iya, ini Iya. Hari pertama kita udah ke Sragen. betul. Ini adalah hari kedua kita jalan-jalan ke Solo. Ya, jadi buat teman-teman kalau misalkan yang belum nonton video pertama bisa langsung ke video pertamanya aja. Betul, jalan-jalan Di online. mana Pal? Setelah naik Stargazer Car Stance dari Jakarta ke Klaten, terus kemarin ke apa? Ngawi, ke Sragen, Sragen. habis itu ke sini. Keren Pak, pokoknya Pak, keren. Enak aja. Kerennya mobil. gimana? Ya, gimana ya? Ternyata fiturnya jauh lebih bagus Pak, lebih lengkap Pak. Lebih Daripada lengkap, ya? dugaan gua, Jadi membantu banget lah untuk naik mobil lah, kayak gitu. Nyaman nggak? Oh nyaman pasti Pak. Nyaman, ya? Pasti. Yang kemarin kita coba tikungan Pak, body rollnya. Gila. Dan ini kemarin kita dari Ngawi, sekarang dapat 14,6 km Dari Sragen. Dari Sragen. Iya. Oh, dari Sragen. Ya, awas. Ya wes, kita masuk aja dulu. Ini kebetulan bukan tempat parkir. Tadi kita izin sama Pak Satpamnya untuk bikin video di sini sebagai opening ya. Let's go, kita parkir dulu baru masuk ke MBZ. Gas. Nah, jadi parkirnya tuh bisa di pinggir jalan sini atau kita harus agak masuk. Nah, tuh lihat tuh. Pariwisata semua. Beneran orang pariwisata kesini ya? Benar. 3 kali bercanda. Enggak kok, ini bukan pariwisata. Nah, itu juga ada bendera UAE-nya karena yang bikin mereka kan. Begitu. Ih bagus ya. Iya. Belum pernah sini. Belum pernah sini gua. Nah, kita cek parkir dulu ya. Iya. Nah, itu tuh nyala karena terlalu dekat kiri kanannya. Park distance warning-nya nyala, PDW-nya, terus langsung kamera 360-nya jalan. Apa nyala juga? Nyala juga. Memastikan kita aman walaupun di gang sempit ya. Yes. Itu penting banget sih. Ah, dapat parkir kita tadi. Oh iya. Yuk, turun. Ayo. Masjid MBZ Solo, bukan nama jalan tol ya. Namanya sama, karena memang Masjid MBZ dibangun sebagai hadiah dari Syekh Muhammad bin Zayed Al Nahyan, Presiden Uni Emirat Arab, kepada Presiden Indonesia Joko Widodo sebagai bentuk persahabatan erat antara Indonesia dan UEA. Peletakan batu pertama dilakukan pada 6 Maret 2021 dan peresmian oleh kedua pemimpin dilaksanakan pada 14 November 2022. Masjid ini kemudian resmi dibuka untuk umum pada awal Maret 2023 dan menjadi salah satu destinasi wisata menarik yang wajib dikunjungi. Mantap! Seneng kalau masjid begitu tuh Pak.
Gede ya. Gede banget. Ada tamannya juga. Iya. Dan dibuka buat wisata itu loh penting banget. Nah, sekarang kita mau makan, Pak. Makan apa nih? Kalau Solo pernah dengar namanya selat Solo nggak? Pernah, dan itu gue belum pernah nyoba, Pak. Iya, jadi jujur aja. sebenarnya di sini tuh ada banyak banget tempat makan yang lucu-lucu atau apapun ya, karena gue beberapa kali juga kulineran di sini ya. Cuman menurut gue yang khas. ya kan ada Solonya ya. Iya pasti. Ya. Selat Solo ya itu. Sudah dapat dipastikan ya. Selat Solo. Ini selat Solo tuh nggak semua orang suka, tapi untuk ukuran selat Solo ini enak. Oke. Selat Solo Mbak Lis. Oke, warung selat Mbak Lis. 15 menit. Ayo deket. kita pergi. Ayo. Semangat sekali. Karena sebenarnya Solo itu kayak Jakarta juga sebenarnya. Oh berarti Mallnya metropolitan. banyak. Iya, Metropolitan. mallnya banyak. Ini kayak ke Jogja lah. Jogja juga sama, kayak Jakarta juga sebenarnya. Apa yang ada di Jakarta biasanya ada di Solo dan Jogja. Jadi kalau orang Klaten kayak kita nih, ya kan, misalkan mau ke Informa, gitu kan, Larinya ke Solo. yang nggak ada di Klaten. Iya juga sih. Terus misalkan kalau sushi teh atau apa gitu-gitu kan nggak ada ada di Klaten kan, kita ke sana gitu. Oke. Kalau nggak Jogja, Solo. Nah kalau di Solo ini culturalnya juga banyak. Yang berbau-bau budaya. Iya, makanan khasnya dan kawan banyak sekali. Jadi kalau orang Jakarta ke Solo, terus dia ke mall, makan apa? Marugame Udon. Udah ada di Jakarta. Udah ada di Jakarta. Ngapain ke Solo? Ngapain jauh-jauh? Kalau orang Klaten iya. Ya, karena Cari begituan ya kan. masih jarang, masih Ini nggak apa? ada malah. Imperial Kitchen. Ngapain? Ngapain? Ya kan? Nah, tawan gitu. Ngapain? Ada Jakarta banyak. Jakarta banyak. Iya. Ini gua ajak ke tempat-tempat yang di Jakarta nggak ada. Oke. Selat Solo Makanan ini. khas. Oke. Tapi makanan khas nggak cuma Selat Solo dong, Pak? Banyak. Banyak. Ayam-ayaman tuh ada banyak. Terus ada gurame juga. Ya. Ya, tapi bukan di tempat ini ya, ada banyak ya. Pokoknya Solo tuh banyak banget gudangnya kuliner. Even sengsu aja ada. Sengsu. Oh, oseng-oseng asu. Iya. Makan anjing di sini juga ada. Berarti nggak cuma di Legend juga. Tapi gua nggak kesana dong. Pertama haram Ya. dalam agama kita. Yang kedua, kalaupun halal. kalaupun halal pun gue juga nggak mau makan. Ibarat tuh makan kucing atau Iya. apa yang lo tiap hari lo piara gitu kan, lucu gitu kan. Iya, nggak tega juga sih ya, Iya, walaupun iya. halal. Tapi ya maksudnya beda budaya kali Iya, ya. beda. Kayak misalkan waktu kita ke Tomohon tuh banyak. Ya terus gak cuma Tomohon sih. Di Sumatera Utara juga daerah Tapanuli sana kan juga ada. Biasa makan daging itu. Sampai jadi lagu lagi kan. Nah, kalau di Pulau Jawa ini di Solo ini pusatnya. Oh, masih ada ya sengsu itu ya. Masih. Hmm. Cuma gua nggak menyarankan. Ya iyalah. Jangan kesana juga, Pak. Ini dari sekian banyak, udah banyak pilihan makanan yang bisa dimakan kok milih anjing. Iya. Hewan piaraan, Pak. Enggak, maksudnya ada banyak daging, lu mau daging apa gitu loh. Daging sapi, kambing, ayam. Domba, ya kan? Masa masih kurang? Iya, ngapain juga dimakan itu. Ya. Tempatnya agak masuk dalam. Iya ya. Tapi tenang aja. Selalu ada parkir. Tadi gua ngeliat di depan banyak yang parkir, tapi ternyata di sini Asli di sini kosong parkirannya. Ini nggak perlu jauh-jauh. Iya. Bisa kelihatan mobil dari sini. Ya, betul. Tapi kan ada bluling, Pak. Aman banget, Pak. Iya. bisa Bullyingnya dilihat. di HP gua udah. Nih banyak yang baru pulang juga nih. Iya. Depan rame. Nah ini nih. Intip balung ketek. Ketek. Ini apa nih? Selada air nih, Pak. Selada air. Selada air. Emang begini ya. Ya. Iya. Bertiga. Ini saya kasih minyak. Terima kasih. Silakan masuk aja monggo. Oke. Tidak buka cabang. Berarti nggak ada cabangnya deh, cuma di sini doang ya. Halal kan Mas ya? Halal tuh. Halal, aman ya. Ya. Mbak kasih ya Mbak ya. Warung selat. Tuh. Jika membeli mau tidak mau harus antre, Oke. ya. Tapi porselen semua, weh. Memang. Pertama kali kesini kan? Gue pertama kali ke sini. Nih ada selat lidah, selat bestik, selat lidah ya, bukan silat lidah. Silat lidah. Ada yang galantin, daging giling, ya. Ada yang bestik,
Tahu bestik sapi? Bistik sapi ya. Heeh. Berarti bistik sapi aslinya begitu Iya, ya. bukan steak. Solonya ya. Apanya? Sosis Oh, Solo. sosis. Sosis Solo. Timlo. Nah, tim lu kan namanya itu bukan Pak? Band kocak itu, bukan? Oh iya. Berarti dia dari makanan aslinya. Gua selat lidah ya, satu ya. Hah? Selat lidah. Lihat sih dah. Coba ini sosis Solonya. Dalamnya tebel. Enak kan? Telurnya berasa. Dagingnya mantep. Premium sih. Ini Tapi kayaknya harganya nggak murah. enak banget soalnya. Tebal banget. Selat Solo Mbak Lis. Untuk kalian yang suka makan makanan manis, ini enak sekali dan kalian wajib datang ke sini. Selain selat, di sini ada banyak sekali koleksi porselen yang juga bisa kalian beli. Menarik ya? Kenapa banyak banget ya? Banyak, Pak. Nah, ini ada yang ini nih, Pal. Coba ini dulu, Pal. Ini apa ya? Yang daging giling. Oh, daging giling. Jadi dia tuh kuahnya manis. Kuahnya light manis. Ya orang Jawa kan sukanya manis ya. Oke, daging tuh pakai kuah manis. Oke, begini rasanya. Oke. Belum pernah makan. Belum pernah makan, Bang. Oh, oke, ya wes, beginilah. Kalau gua pesennya lidah, Oh, lidah. lidah sapi. Ini. Makanya gue bilang, selat itu nggak semua orang suka. Karena dominan rasanya manis. Dominan rasanya manis. Tapi kalau kalian nyari selat yang menurut gue enak sih di sini. Tapi seger ya rasanya. Begini ya. Demen loh. Demen gua. Cobain, Bang. Enak. Ambil, Pak. Dan dia tuh karbonnya kentang gitu ya, kentang Iya. goreng gini. Proteinnya ada telur. Ini apa nih yang kuning-kuning ya? Itu lebih stick ya? Enakan yang stick dibanding lidahnya. Ini kayak mustard sauce gitu. Enak loh. Ada potato chipsnya juga. Ngasih tekstur gitu. Belewahnya 2. Ya, kasih belewah biar kayak buka puasa. Satunya. Es belewah. Zaman dulu ada band namanya Belewah. Emang ya? Nggak semua orang tahu. Kalau tahu komen. Ben belewah. Gua baru denger gua. Enak, seger banget. Walaupun bukan tipikal yang kuahnya anget panas itu bukan. Kalau gua enak, cuma bukan sesuatu yang gua demenin karena kuahnya manis ya. Nah, ya. Tapi itu seleranya beda-beda tiap orang. Tapi kalau kalian ke Solo, cobain ini. Tetap harus cobain. Ya. Karena dibanding selat-selat yang lain, menurut gue ini yang one of the best. Mbak di sini. Ini ada sambal kecap bukan ya? Dari aromanya sih sambal kecap. Kita cobain ya. Ya. Tetap aja ada kecapnya. Bukan pure sambal, Pak. Tapi ini termasuk makanan berat. Berat, berat. Kalau kurang nanti kita makan lagi. Karena di Solo tuh kuliner banyak banget. Banyak banget. Sampai kalau gue mau rekomendasiin, lu sukanya yang mana? Karena saking banyaknya. Sukanya yang kayak gimana? Pilihannya banyak ya, mau yang gurih, apa yang itu, manis. Gue suka sih selat. Suka ya? Suka gue. Cocok ya? Enak. Selesai makan selat, nggak disangka ternyata kami bertemu dengan Mbak Lis. Bisa pas banget ya. Nah ini pas kita selesai makan, ternyata ada Mbak Lisnya. Ya. Aku manggilnya apa Mbak? Ibu? Atau apa? Sekarang ya Bu ya. Sekarang Ibu ya? Dulu jualnya masih umur 19 tahun. Oh, Dari 19 tahun tahun berapa jualannya. tuh Bu? Lulus SMA Tahun berapa itu? tahun 87. 87. Jenengan lahir tahun berapa? 91. Waduh. Bener sama. Iya. Ini gimana ceritanya Bu? Kok ada banyak banget Porselen. porselen ya? Sampai meja-mejanya itu Menarik banget ya. porselen semua. Ya, soalnya seneng tadi. Seneng ya? Koleksi. Masak-masak dari kecil, sama seneng ngumpulin ini. Oh. Ini bisa dibeli, tapi bukan yang dilem. Oh, ini Di rumah ada. Di Oh. rumah ada stok, nanti kalau ada pembeli yang minat. Oh, ini dijual?
Tapi di rumah. Oh, di rumah. Ini yang di sini. Oh. Ini dilem, jadi semuanya aman. Jadi nggak akan Nggak bisa diambil ya? Diangkat juga. sama dilem. semen. Jadi nggak bisa dicuri. Iya kan? Portrait mahal loh. Ini dari mana, Ibu? Dari Cina. Dari Cina, Thailand, Thailand. ada juga dari Belanda. Wah. Oh, Belanda nih kayak gini nih sepatu Yang nih. sepatu. Iya lagi. Ya, Ada apa lagi? sepatu. Ini kuno. Yuk masuk Ini yuk. lampu kuno. Ini hati-hati ya, jangan sampai nyenggol ya. Tapi ini dilem aman. Oh, dilem. Oh dilem. Nggak bisa geser. Iya bener dilem. Bener, nggak bisa digeser. Pecah Wow. berarti membeli. Ini umurnya ada 50 tahun ada. Jadi ini bisa nyala semua. Oh. Lampu bener lampu ya. Lampu, nggih. Jadi memang kalau ada yang peminat yang kolektor Mm-mm. dia tahu ngoten ada yang Saya nggak ngerti soalnya ini. nggih. Tapi keren aja ngeliatnya ya. Saya kan masih muda semua. Jadi sama umurnya ini, tua umur ini. Iya lagi. Iya bener lagi. Bener lagi. Nggak bisa didebat itu kalau yang. Iya bener. Valid. Jenengan masih muda ya wis pinter. Alhamdulillah Bu. Pinter kenal. Ini lebih pintar. Oh mana ada, nggak ada. Ini burungnya nggak dijual Bu ya? Itu asli. Iya asli. Sapu-sapu juga dijual. Nanti Oh kalau- iya sapu yang tadi di pinggir-pinggir itu nanti ya. Kalau liburan panjang kan tamu-tamu banyak di luar kota. Biasanya nggak beli selatok, tapi mereka Beli oleh-oleh. Sapu. Sapu. Mereka sudah tahu kalau awet. Oh. Jadi bawa ke Jakarta, ke Bali, ke Surabaya. ngoten. Nanti kalau tanggal itu 18 ke atas kan udah mulai Iya. liburan. Mm-mm. Berarti selak Solo dan sapu Solo. Oke. Ya udah, Bu. Terima kasih Terima kasih banyak. banyak. Nanti kita mampir lagi kapan-kapan. Makasih ya, nanti dipajang sana ya, lah masih datang. Oh lagi. iya. Fotonya itu ada. Siap. Jendra. Ya, terima kasih. Ya, Bu. makasih. Setelah ini, kami mau coba kuliner Solo yang lain. Wah, makan terus ini ya. Yowes, yuk kita let's go. Gak nyangka ya bisa ketemu langsung Mbak Lis. Mbak Lis. Tapi ya, masih lapar gak sih, Pal? Emang porsinya begitu kali Pak ya? Ya memang selat Solo ya begitu. Iya. Jadi bukan yang bikin kenyang. Mm-mm. Nah, tapi di sini ada sate yang legend juga. Sate apa tuh? Gue ada beberapa kali kesini sih. Heeh. Yang pasti bukan sate jamu. Gua tahu tuh Tahu. sate jamu. Apa tuh. sate jamu? Sate jamu gua tahu tuh. Yang pasti bukan sate apa. jamu, Heeh. ya. Tapi sate beneran ya? Sate beneran, Oke. enak, Oke, kita gas deh. legend. Oke, yuk. Aduh. Ini enaknya kalau kita parkir ada atapnya, ya, masuk adem. Iya. Tapi kalau kita parkir Tidak dan ada di atapnya. panas, itu bluling sangat membantu. Bantu sekali, bluling. Aduh, Mantap. Itu sih, Pol. Dari jauh dari mana aja bisa, Pak ya? Bisa. Nggak perlu dekat-dekat. Ini namanya sate Pak Manto. Sate Pak Manto. Iya, Pak Jokowi itu katanya favoritnya ke sana. Oh, berarti ini ya, valid ya? Iya, karena gue juga bukan pertama kali ke sana, udah beberapa kali juga sih. Lu merekomendasikan lah ini. Itu emang enak, Oke, Enak. kita coba lah ya. enak. Cuma rasanya rasa sate kambing. Sate kambing. Maksudnya beda sama yang kemarin di Sragen. Itu sate kambingnya kan rasanya bener-bener kayak nggak pernah coba rasa kayak gitu dimanapun. Iya bener. Nah ini sate kambing enak. Oh, sate kambing ya pada umumnya. Pada umumnya tapi enak. Oke, patut dicoba. Rasanya sama. Maksudnya bukan yang beda kayak gimana. Kalau kemarin tuh di Sragen itu emang Kita baru ketemu rasa itu lah ya. Iya. Park distance warningnya juga ngeliatin ya. Nggak cemas. Dan lihat dong, gue senangnya dari yang dia tuh punya fitur, tapi fiturnya semuanya bagus dan kepake. Fungsional sekali. Enggak, maksudnya kualitasnya bagus. Oh ya, kualitasnya bagus. Dan Kualitasnya ya, bagus ya. nggak cuma sekedar ada doang. Iya, audionya Bose beneran Betul. bagus, ya kan? Terus ini juga tuh kamera 360-nya bagus, ya kan? Bisa di zoom out tuh. Lah, ya baru tahu nih gue. Nah, jadi gue biasa pakai Ioniq 5 yang harganya mahal di Stargazer Car Stance X yang harganya mungkin hampir setengahnya. Ya. Itu fiturnya sama bagus ya? Sama bagusnya, betul. Nih, mepet kan? Tuh lihat tuh. Kelihatan di situnya ngebantu Kelihatan banget. begitu.
Gak perlu ngelongok-ngelongok spion banget ya. Iya. Tuh, Di sini udah yakin. Aman Lihat kita. lagi di situ bisa. aman. Udah gitu AC-nya udah digital. Tapi tetap ada tombol-tombolnya, Pak. Tetap ada tombol Itu yang fisiknya. penting. Dan lu lihat tuh, 14,1 km per liter dalam kota. Dari tadi kita keliling-keliling dalam kota segitu dapetnya. Keliling. Mantap. Biasanya kalau dalam kota tuh langsung boros banget ya. Oh. Karena stop and go-nya banyak. Tadi kita kiri kanan. Kiri, sis, itu kiri. Ada. Karena stop and go-nya banyak. Tapi tetap masih dapat 14,1 km per liter. Itu, wah. Jadi mesinnya tuh sih. gue suka 1500 cc. Dia irit tapi kencang. Biasanya kan Iya. milih, lu mau Iya. kencang doang tapi boros Ah. atau irit tapi pelan. Ini sekalian ya? Ini sekalian karena transmisinya bagus. Ah. Ya kan dia pakai IVT. Ya, terus lagi 115 HP, 145 Nm. Ya, jadi emang ya? untuk 1500 cc dia emang tinggi Iya, iya, iya. gitu. Dan tingginya bukan cuma di putaran atas doang. Jadi dari bawah kita gas, kita langsung whoosh gitu loh. Waduh. Dia ada pedal shift. Untuk Tapi ngebantu. kalau kita nggak pakai pedal shift pun kita gas gitu ya. Tetap Cengat ngisi, dia. tetap ngisi ya. Hmm. Dengat-dengat gitu. Jadi emang secara mesin untuk 1200 natural aspirated, Stargazer itu emang patut diacungi jempol. Mantap rasanya. Kita kiri kanan. Ya? Kiri. Oke. Berapa kali gua ke Pamanto ya? Lu sering? Beberapa Ya kali aja. lumayan. Hmm. Lumayan. Nih, Pak. Bikin satenya sama tengkleng dan kawan-kawannya di sini. Namanya open kitchen. Dari open kitchen ya? Tuh. Manggang satenya di sini, tapi ada blower ke atas sebenarnya. Kipasnya manual. Ini boleh nih, mau masukin ini boleh Bang? Di sini juga ada tuh. Nggak, ini Bang boleh kita masuk sini Pak? Pak boleh. Nah, blowernya, Pak, Ah. pakai turbo. Wah, Tuh 34. kami suka turbo. Ada nasi goreng juga. Oh, lengkap ya. Pakai batu bara. Masaknya Arang kali. areng ya, batu bara. Oh, boleh masuk-masuk dapurnya ya? Boleh, cuma kalau kuat aja panas banget. Iya, anget banget, anget. Kuat juga ya. Oh, di sini tempat makannya. Iya, di sini. Ah, Gua cuma nunjukin doang. Panas. wah, anget. Pol. Pesan di sini. Ya, Mas. Langsung aja. Oh, langsung masuk. Oh. Wah, ada live musiknya. Oh, lega dalamnya. Ada. Aduh. Aduh. Kayaknya enak copot ini ya. Hangat. Hangat sekali. Sate kambing dan tengkleng rica-rica Pak Manto berdiri sejak tahun 1990. Pak Manto dikenal sebagai salah satu pionir olahan kambing modern di Solo. Wah, berarti udah 30 tahunan ya. Lama juga ya. Nah, ini dia sate kambing dan Sate buntel. sate buntel. Oh, lidahnya dipatahin ya? Copotin. Ah, ya emang buntelannya doang. Ini, Pal. Ini mantap sekali, Pal. Ya kan tadi gimana cara bikinnya? Menyala-nyala bikinnya, Pak. Mantap kan? Dagingnya tuh lumer di mulut. Enak banget. Mantap kan? Jadi nggak heran kenapa seramai ini yang makan. Iya. Ini weekday loh. Jam istirahat makan siang ini. Sebanyak itu. Mantap kan? Banget parah. Coba Buntelnya buntelnya. juga mantap bener, Pal. Buntelnya dari apa nih? Dari kambing juga. Kambing juga. Oh, daging kambing dihancurin ya? Dibuntel. Cobain, Pal. Daging giling kambing. Mantap kan? Ini enak lagi nih, lebih enak lagi nih. Mantap kan? Mantep banget. Karena mungkin digiling, kasih bumbu dulu nih. Itulah kenapa gua ya cukup sering kesini karena memang enak sekali. Cuma minusnya adalah dia lumayan mahal aja. 3 biji begini, kalau satunya 24.000, kalau segini 70.000. Satenya siapa nasi goreng? Saya nggak nasi goreng. Lu nasi goreng kan? Allahu Akbar. Tapi gini, wah, The best, ini the best. gimana next Carlos? Editor harus nambahin editor. Wajib mampir. Wajib mampir. Pak Manto.
namanya dengkul. Lutut ya Pak. Dengkul. Jadi selain otak, dengkul bisa dimakan. Semuanya bisa dimakan sih. Bisa dimakan. Dengkul kambing Hmm. di rica-rica. Berarti kuahnya dikit ya. Gas. Mana Pak makan dengkul Pak? Nah, yang ini buat Oh tulang-tulangnya. tulangnya. Udah lah. Sekarang kan? Nah sikat aja lah. Ini mantep nih, Pal. Mana sih? Kita lihat ya. Bahaya ini. Pokoknya pulang dari sini, berat badan Anda naik. Aduh, jangan Pak. Mantap ya. Tapi ini lagi pedas banget nih. Biasanya nggak sepedas ini. Oh gitu. Ini lebih pedas nih. Mantap kan? Wah. Bumbunya tuh, wah, Gokil ya? nggak bisa berkata-kata gua. Enak banget. Mantap ya? Biasanya kalau ketemu bumbu rica-rica tuh tanggung rasanya. Nggak terlalu rich ini, mewah banget ini. The best. Ini juaranya nih. Jadi sebenarnya kambing itu sehat, Pal. Kambing tuh sehat. Yang bikin darah tinggi itu bumbunya, Pal. Santan-santanan ya. Lada-ladanya gitu tuh. Oh iya. Kambingnya masih sehat. Enak ya? Gue juga baru pertama kali makan dengkul ini. Sekali-kali dengkul lu makan lah, jangan dipakai buat mikir. Gini. Waduh, kenyang sekali. Sate kambing, sate buntel, dan dengkul kambingnya mantap. Kalian wajib coba kalau ke Solo. Seperti biasa, habis makan, kami mau nyari yang seger-seger. Yuk, kita gas! Alhamdulillah. Oh, Aduh. Agak ini ya, asapnya lumayan. iya. Asap Pakai tuh- turbo, Pak. Asap tuh nggak berasa, tiba-tiba kita capek aja gitu. Udah nyesek ya? Heeh. Kekurangan oksigen. Kayaknya enak nih, habis makan siang udah kenyang, tau nggak ngapain? Bobo, Pak. Ngopi. Oh, Iya. Bobo mah di rumah. Kita lagi di luar lagi jalan-jalan malah bobo. Oh, koper. aduh. Kopi mana nih? Kopi tuh banyak banget. Di sini? Banyak. Jadi ya gue sama teman-teman tuh kadang-kadang ke Solo tuh nyobain tempat ngopi ini A B C D E F G ya. Apa ya? A few moments later. Kita ke sorak-sore aja dulu. Sorak-sorai bergembira. Aduh. Tarik napas dulu, Pak. Padahal kemarin itu nggak siapa ini ya? Iya. Ini bener makan doang ini. Iya, Seragen. Makan doang. Seragen banyak jalan loh. Iya loh. Yeay, aduh, enak kan? Enak banget. Satenya jos. Nah, Gawat. kalau sate rata-rata semua orang suka kecuali yang nggak suka kambing. Iya. Padahal sate enakan kambing kalau menurut gua ya. Ya tergantung. Tergantung sih ya, tapi Ada yang pakai tali, ada yang pakai gantungan. Hah? Tergantung kan? oh iya. Tergantung. Nggak sengaja. Iya. Nggak sengaja soalnya ke depannya. Iya. Eh, Gimana sih Bapak? masuk lagi dia. Motong langsung ke kiri. Gimana sih? Aduh, bahaya banget tuh begitu-gitu. Itulah kenapa kita butuh smart sense-nya Hyundai. Wih, iya sih benar itu. Ngasih ini peringatan. Iya. Dan kalau kita lagi lampu merah, terus kita meleng, depan kita maju. Nanti dia ngasih tahu, "Wih, depan kita ada maju, woi." Ya. Oh, Nih, fungsional sekali kita ya. contohin aja, kita contohin nanti ya, sampai Ah. lampu merah ya. Wih, Andi benar-benar. Wah, mas kan? crossing semua tuh. Tapi di Solo ini memang secara kota ya, Hah? kodanya padat banget, Rame ya? hampir sama kayak Jakarta, ya. Cuma yang nggak seluas Jakarta juga. Motor itu banyaknya kayak di kota-kota besar. Apalagi jam berangkat Bawa kerja pulang. sama jam pulang kerja, motornya Rame itu ya? rame. Dan Sabtu Minggu macet tapi nggak semacet Jogja. Jadi kalau gue tuh kalau Senin sampai Jumat ya ke Jogja biasanya. Oh iya. Tapi kalau Sabtu Minggu mendingan Solo. Oh gitu. Iya. Mereka liburannya kemana? Hah? Ke Jogja ya? Nggak tahu lah Ke kemana. Klaten kali. Gak urusan gue juga. Dan di Solo ini Pal, Mm-hmm. itu mirip kayak Jogja. Jadi banyak kafe baru, banyak tempat makan baru. Tapi banyak juga yang tutup. Sama rotasinya begitu ya di mana-mana ya? Jadi ya kalau dibanding Klaten daya belinya di sini memang lebih tinggi.
Dan beberapa juga harganya premium. Oh iya sih harga ya. Tadi sate aja lumayan tuh. Ya jadi meskipun sama-sama UMR Jateng, tapi di sini daya beli lebih tinggi. Kenapa ya? Wah nggak tahu. Tapi kan emang dari dulu Jogja sama Solo itu kan dia punya keraton. Nah kalau Klaten emang nggak ada keraton. Iya dia kalau Klaten ngikut ini ya, Solo. Jadi kalau di Jawa Tengah tuh bisa dibilang kota gedenya itu Semarang sama Solo. Justru malah metropolitannya di situ ya. Yes. Wah Jogja provinsi sendiri ya, lupa aku. Nah, tuh lihat tuh, mobil banyak Pal. Iya rame banget ya. Rame. Jadi trafficnya itu Iya. padat. Iya, Gitu. iya. Gue kira nggak seramai ini loh Solo. Macetnya nggak se-Jakarta, tapi jalannya pelan-pelan semua. Ya nggak ada Iya. yang ngebut kan? Nggak ada tuh yang gebar-gebar kenceng. Nggak bisa juga. Karena ya jalannya segitu. Padahal kalau jalan raya Jogja Solo kan. Oh iya itu kan jalan raya Jogja Solonya. Tapi di Solo ya segini jalannya Iya. segitu. Tapi bagusnya juga di sini walaupun trafficnya begitu juga ya. Nggak ada klakson. Tetap nggak ada klasan. Iya. Sabar. Knalpot brong juga jarang. Ya. Dan kalau lu perhatiin juga, yang ugal di sini biasanya mobil diesel. Pada pakai knalpot yang brong gitu. Itu lebih berisik dibanding motornya di sini. Wah, salah kita nih belok kiri Belok kiri langsung. langsung. Bisa kok belok kiri bisa. Belok kiri bisa ya? Bisa. Oh iya sama aja nih. Sama. Kita ambil kiri aja. Belok kiri aja Pak. Oh, ini jalan utama nih. Nah, di sini juga ada Kereta ya? rel kereta. Tapi ini bukan kereta sebenarnya. Kayak apa? Kayak semacam Tram. kereta mini. Kereta mini. Jadi gerbongnya pendek ya. Dan itu sampai sekarang masih jalan. Berarti buat transportasi umum ya? Oh Bukan iya, buat dan wisata gitu. Wisata sih sebenarnya. Oh, sih. sebenarnya wisata. Di sini walaupun ada transportasi umum tapi rata-rata teman gue itu pada naik motor semua. Karena tata kota dari awalnya nggak didesain buat transportasi umum. Oh gitu. Jadi susah untuk integrasinya. Lah, lebih suka gini. Iya kan tadi kita harusnya lulus Yosoroto. Suara Oh tiba-tiba ada benteng Pal. benteng apa ini? Takeshi. Bukan. Hastono Jogoroyo. Josoroto. Oh ini makam. Hmm. Nah jalan-jalan kayak gini juga banyak tuh tiba-tiba ada makam di situ. Lah iya. Itu ada bocah sekolah lagi nongkrong lagi, bukannya balik. Nyari wangsit. Wangsit rebus biasa enak tuh wangsit rebus. Kayaknya enakan ambil kanan deh ya. Itu depan sempit banget gua rasa. Makin Iya nggak sih? sempit. Nah, itu Buntu jalan kagak gede. Pak? Jalan gede bukan tuh? Buntu kagak tuh masalahnya. Enggak tuh jalan gede bukan? Tahu. Oh kiri kanan Kiri. bisa. Bisa Tapi lah. sempit banget kayaknya. Juga ketemu lagi begini lagi. Nggak cemas lah. Apa-apa. Aman. Tenang. Tenang aja. Kan naik Stargazer. Tapi bener. Captain's X. Asrama itu. Asrama. Kemana lagi harus ku cari? Mana belokan kanan ya? Ini. Pal yang bener aja Pal. Ah, yang bener nih Pak. Bisa sih lewat sih. Langsung jalan gede nih Pak. Lurus juga bisa lurus kayaknya. Judulnya Lost in Solo. Terus Ya, tadi Solo gua di ngeliat gang-gang kok kecil. kayak sempit banget depan. Depan kanan langsung jalan gede tuh. Udah makam Mal. Wah, Makamnya bisa jadi itu tuh. apa deh? Itu jemuran. Ya, nggak masalah yang di dalam makamnya mah. Nggak apa-apa. Iya. Waduh, si ibu bawa pecel pincu enak men. Ya inilah akibat tadi kita ngambil kiri, ternyata belok kiri langsung. Jadi teman-teman, kalau lampu merah kalian salah ngambil kiri, belok kiri langsung, daripada kita ikut berhenti terus ngalangin mobil motor di belakang kita, Betul. ya udah maju aja Udah, sih. Terima Paling- aja. Paling berapa menit bedanya? Iya, heeh. Heeh. Nggak usah nahan-nahan gitu. nggak Iya, usah. jangan zolim sama yang di Mm-mm. belakang gitu loh. Kan sering tuh kayak gitu tuh. Malah maksain lurus ya. Iya, di Klaten juga lumayan sering tuh yang pertigaan apa namanya? Mana? Gue sebel banget. Orang Dari harusnya. kata kopi pinggir jalan tuh. Harus Harusnya belok kiri langsung tapi gara-gara banyak yang egois ya, ambil kiri aja lebih kosong, nggak mau ikut antri. Akhirnya mau ke kiri. Gitu kalau Acap. gua klakson, gas terus langsung ya. gua klakson. Gua dimarahin, gua marahin balik. Bilang Suka begitu memang. memang.
Aneh udah gitu. Kadang-kadang orang juga melanggar itu gara-gara orang baiknya terlalu mengalah. Iya betul. Jadi dia merasa arogan. Nah, karena gua tahu rasanya nggak enak kayak gitu. Makanya Nyangkut. ketika kita yang salah, Iya. ya udahlah ambil kiri Ambil aja. kiri aja. Belajar dari situ juga sebenarnya. Iya. Gak enak kayak gitu. Jadi ya udah kita ini aja. Lagi pula. Manahan itu Mas Bang. Ah, apa tuh? Manahan stadion. Oh, Ini stadion. Oh. Itu depan kiri kita. Stadion Panahan. Manahan Pak, Manahan Solo Pak. Panahan begini. Nah ini beda nih nuansanya nih. Jalanannya gini. Semarang tuh gak ada keraton kan? Semarang enggak. Semarang tuh kota pelabuhan. Pusat ekonomi, bukan pusat pemerintahan atau pendidikan. Kalau bukan Semarang, kapan lagi? Sekarang. Hina hinu ya. Biar nggak ngantuk kita ngopi dulu kali ya. Ada saking kenyangnya, saking. Tapi pas banget Pengapnya. sebelahan Stargazer juga. Stargazer X tapi yang model lama. Terus kalau lu punya model lama nih Pal, lu pengen ganti model baru, jual takut jatuh kan? Nah tenang, Hyundai punya namanya resale value guarantee. Oh itu. Jadi- tinggal gimana tuh? Kalau misalkan kita mau jual, harganya dijamin sama Hyundai. Oh. Jualnya ke Hyundai lagi? Iya, udah Mantap. dijamin pokoknya, tenang. Wah, ini apa nih? Ini katanya anak-anak kantor bagus. Sering kesini? Gue sih sering hop on sana sini tapi ini belum pernah. Oke. Iya. Nah, habis ngopi agak seger kan? Iya. Itu dia kunciannya, ngopi dulu habis Iya. makan. Gimana ya, makan selat Solo enak, Enak. tapi kurang kenyang. Kurang kenyang. Tambah lagi kekenyangan. Serba salah. Serba salah. Cuman enak semua. Mm-mm. Enak semua, Pak. Nanti kita malah lagi kita, Pak. Kita mau ke Lokananta. Woi. Lokananta tuh Studio record, studio Bre. recording Legend. ya, legenda dari zaman dulu banget. Dulu Ya. banget pokoknya. Terus ya, kita bisa ke sana melihat piringan-piringan hitam. Vinyl. Vinyl. Koleksi vinylnya. Vinyl. Bener. Ya vinyl, bener. Jadi recording itu masuknya ke vinyl dulu. Iya. Jadi master. Tapi sekarang udah modern sih. Iya, lo kan nantinya udah Kayak modern. Dulu zaman gua 2009 aja Hah? recording itu ya pakai Nuendo gitu udah canggih banget. Aduh, Nuendo zaman dulu banget tuh. Iya, iya. Terus gua ini kan ngebajak kan. Gak apa-apa, ada belak-belakannya zaman dulu lah. Seru banget. Bisa ini drumnya digambar. Iya, bener. Enak banget. Di Nuendo bisa ngegambar ini. Keren Oh, tuh keren banget. Asli. Sekarang nggak tahu ya, maksudnya 2009 tuh udah sekitar berapa? 16 tahun 16 kali. tahun yang lalu. Heeh. Sekarang udah secanggih apa rekaman zaman sekarang? Wah, udah kebantu sama AI, Pak. Oh iya sih. Heeh. bener juga. Temen gue bikin sampling udah pakai AI. Sampling lagu. Oh, Jadi sampling melodi segala macam, AI ntar baru tag aslinya gitu. keren ya. Untuk guide-nya pakai AI. Oh, Udah bisa. Kita tinggal ngasih ini ntar ngasih partiturnya juga bisa. oh, Bisa terjemahin. wow, it's magic. It's magic AI. Ini bukan? Oh, bukan. Oh, Ya. masuk in. Ini kopi tapi, Pak. Ini Lokananta depan. Apa bedanya? Bukan ini. Ini bukan tuh Lokananta nih. Nih. Oh, Ini masuk Lokananta. lewat. Ya, ini nggak boleh masuk berarti di sini. Berarti bener yang tadi dong. Tadi in-nya. Ah, Ini keluar out. Iya. Tadi masukin. Iya. Kelewat. Iya. Tapi tadi kayak ditutup gitu sih, tapi iya, udah lah ya. makanya. Muter balik berarti. Ya wes. Muter balik. Putar-putar balik-balik. Bisa nggak parkir sini? Bisa kali, Pak. Yang ini parkir Lokananta juga. PNRI Lokananta Record. Iya. Nah lo. Nah, kan PNR itu apa? PN Partai. Bukan dong, bukan partai, Pak. PNRI apaan? Jadi dulu recordnya di Lokananta, Mm-mm. nginepnya di hotel apa nih? Sunan Hotel. Sunan Hotel. The Sunan Hotel Solo. Tinggal nyebrang dia. Dan ini hotel lama loh. Iya ya, Iya. bangunannya lama ini. Ini nih.
Bukan ya? Ini bangunan kayak Lokananta lama kali. Oh. Soalnya tadi ada Lokananta Record juga. Nah ini nih, ini juga Lokananta. Nah ini in-nya nih berarti nih parkirnya. Muat kali nih. Enggak, bener. Tadi kan gue ngeliat kayak ditutup tuh. Oh, Tapi iya. masuknya sebenarnya yang di sana. Ah. Oke. Ini in berarti ya masuk ya. Nih, gue pikir tadi tuh ini kan masuk in. Heeh. Nah, terus ditutup kan. Ternyata ke masuknya sini. yang sini. Iya sih. Kita aslah paham. Aslah, Pak. Ada sejuk, Pak. Apa sejuk? Bakmi dan kopi. Ah, itu masih ini. Soleh-solehun. Iya. Ada sejuk depan Lokananta, keren juga dia. Tapi itu mah ada mah di Jakarta tuh. Iya, emang ada. Nah, itu record store. Wah, ada store-nya, Pak. Lah, baru tahu gua. Gua asli baru tahu. justru ya itu di sini Anda mau beli Vinil. ini vinil. Oh, gitu. Gua kira cuma studio doang gitu. Bukan. Mungkin kalau di Inggris tuh kayak ini ya. Abbey Road. Iya. Wah, legend nih. Akhirnya kesini juga gua. Oke. Yuk, let's go. Sampai di Lokananta. Wah, ini dia, Pak. selamat datang di Lokananta. Wah. Dimanjakan telinga di sini. Gue juga sebenarnya baru pertama kali kesini sih. Cuman gue kaget aja ada tempat makannya banyak. Iya. Tadi harusnya kita ngopi di sini Ngopi aja. sini aja. Ada sawah hita. Itu di Klaten juga ada sih. Halo. Ada bakmi. bakmi sejuk. Punyanya Kang Soleh. Ada filosofi kopi juga. Iya, kan? tau gitu di sini, Pak. Yuk, kita masuk yuk. Lokananta merupakan studio rekaman pertama di Indonesia dan salah satu yang paling bersejarah di Asia Tenggara. Didirikan pada 29 Oktober 1958. Di sini terdapat store yang menjual vinil, turntable, kaset, dan merchandise lainnya. Nah, ini dia turntable-nya, Pak. Ini baru aja, udah ada harganya nih. Iya ya. 4,7. Dan ini ada Bluetooth-nya loh. Bisa Bluetooth, berarti bisa disambungin ke speaker Bluetooth. Iya. Audio Technica. Wah, Tapi ini modern ya harusnya ya. modern, Pak, ini, Pak. Ini baru ini. Kayunya beneran loh. Bagus. 47. Ini juga nih 7,2 pal. Waduh. Ini Kitaro bukan sih? Masuk kan dia? Dururu. Mirip ya? Ini 8 juta. Ini JBL. Suara. Ini langsung speakernya bukan sih? Nggak boleh pegang. Ya. Do not touch. You break it, you buy. Wah. Wah. Speakernya merek Clips. Clips ini audio premium yang ada dipakai di mobil juga. Boh, ada juga Tapi gue belum pernah cobain kayak gimana rasanya. kalau di mobil. Pernah masuk ke mobil yang pakai Clips tapi belum pernah nyetel audionya karena cuma itu doang. Mas, bikin video nggak apa ya? Iya. Ya, makasih. Mantap. Tuh. Nah, ini collection ini. Ini baru apa bekas, Mas? Oh, ini ini- baru apa bekas? Nih, Pak, ada use. Oh, ini ada Ini use, bekas. ada new ya. Harganya 400.000 Diana Ross. Lu tahu, Pak, lagunya, Pak? Diana Ross yang mana ya? Oh, kok nggak pakai celana? Wih, ini speaker apa nih? JBL Flare. Gede banget ya? Kayaknya ada covernya deh. Iya nggak sih? Nggak tahu. Kukuruju. Wah. Kurang ajar dia duluan dia. Kurang ajar. Linkin Park Meteora. Meteora bener. Berapaan tuh? 70. Wah, curang deh. Curang deh. Masih ada nggak playernya? Ada plastik nggak, Mas? Plastik apa nih? Plastik band. Oh, kasetnya ada. Ada. Gokil, ada dong. Cariin, Pak. Langsung nyari. Ada dong. Oh iya, ada dong. Ada, Pak. Ada, Pak. Sikat, Pak. Plastik. Wow. Siko. Dilarang memindahkan isi lagu ini. Oh ya, dulu gampang ya buat Iya, ini ya. Asal punya
tape yang ada 2 sisi, yang satu muter, satu ngerekam tuh bisa. Beli apa aja, Pak? Kaset. Apa tuh kaset? Meskipun gua nggak tahu diputar di mana. Tapi beli dulu Ya, aja. memorabilia lah. Iya. Terus kaos. Tahu siapa nih? Ini. Hentikan genosida. Let's go. Nah, sekarang kita ke museumnya yang ada di sebelah persis. Jadi, enak ya buat nongkrong, ada museum, bisa belanja. Ih, itu dia. Gua selama ini belum pernah kesini sih, jujur aja sih. Interest banget sih, ini enak banget ya. Masuk. Museum. Oh, ada sesinya. Kita jam 2 aturan. Jam, ya, 14. Sesi 3. Halo. Bisa ke sebelah kiri. Oh iya? Terima kasih. Oke. Sambil rekam boleh ya? Rekam boleh ya? Oke. Terima kasih. Oh, ada paymentnya. Harganya sama, satu tiketnya 35 ini. Sekarang bisa. Sekarang atas nama siapa? Dari kota mana, Pak? 35.000 satu orang. Lumayan, masih ada mahasiswa aktif mungkin nggak? Lu? Bisa menunjukkan kartunya digital atau fisik boleh, nanti untuk potongan harga. Potongannya harga berapa, Mbak? Jadi 25, Kak. Oh, Lumayan. Jadi 25. Gede aja 25 lumayan. Kalau mahasiswa. Untung nggak ada mahasiswa satu. Farhan udah lulus sih ya? Kemarin udah lulus, kemarin wisuda. Ngapain sih cepet-cepet? Misi, assalamualaikum. Selamat datang di ruang diskografi ya. Lokananta awalnya berfungsi untuk menggandakan piringan hitam atau vinil dan arsip audio negara serta pernah berada di bawah RRI. Ada sesi tur museum setiap 1 jam yang akan dipandu oleh guide. Ini wisata museum yang seru sekali. Museumnya bagus banget ya. Tadi kita ke Sangiran udah kagum. Kesini lebih kagum Kesini lebih kagum lagi. Keren. Pengelolaan museum harusnya begini. Iya, menarik banget. Berasa di luar negeri. Gila, keren banget. Ke museum tuh bukan hal membosankan lagi kalau begini, Pak ya. Wah, keren banget. Ini keren banget, keren banget. Keren banget. Tapi kalau buat anak-anak, dia harus agak gede dulu, Iya, betul. baru ngerti. Apalagi kalau khazanah musiknya banyak. Itu baru udah siap dia dikasih cocok. masuk ke sini tuh. Dia, ini Ih, nyenengin banget, Keren banget. Apalagi yang suka musik gitu ya, dengerin musik segala macem, nggak terpatok sama genre. Ini, Nah, pokoknya kalau kalian suka musik, main ke sini. Dan ini ternyata jadi cagar budaya sekarang. Makanya nggak ada restroom, harus keluar. Oke. Gitu. Seru Ini lihat, banget lihat. ya. Ini ada ruangan, kita free time bisa keliling-keliling lagi. Nah, ini ada taman buat ngaso. Jadi habis lihat museum di sini bisa bersantai ria. Culture abis, Pak. Dan kalau kalian ke sini ya, nggak ngapa-ngapain, misalnya nggak mau ke galeri, pengen nyantai aja, buka Boleh. laptop, boleh. Boleh banget ya? Bayar parkir juga tinggal bayar. Iya, Nyaman ya. nyaman banget sini. Ye, kita boleh masuk ke studio. Studio, Pak? Iya. Wah, ini dia yang ditunggu-tunggu. Ini nggak dibuka untuk umum sebenarnya, cuma pengen lihat. Wow. Cakep. Jadi nggak semuanya udah digital ya, analognya tetap masih ada ya. Tetap pakai hybrid system sih, Mas. Hybrid Kalau- system. Kalau bicara masalah suara, kebetulan kan memang analog tidak ada lawannya. Iya. Biasanya seperti itu ya. Micinnya terlalu kuat. Oh, udah analog ya. Dilawan pakai digital sekarang. Berapa channel itu, Om? Ini waktu kemarin sebelum revitalisasi itu yang hidup cuma tinggal 2 channel. Oh, tuh. Tapi Cuma habis 2 itu channel. kita servis sendiri. Servis sendiri. Ya, servis sendiri. Terus akhirnya sekarang hidup 24 channel. Oh, semuanya. Wih, cakep. Jadi kalau semisal studio Lokananta sekarang juga bisa dipakai tempat umum juga untuk rekaman umum maksudnya. Kalau nyewa satu studio sejam berapa? Satu shift kita. Satu shift. Satu shift berapa jam? Durasi 6 jam. Harganya 1,5 juta. Udah termasuk apa aja? Itu cuma gedung dan alat-alat dan operator. Oh, udah sama operator. Tapi sama ya? operator juga ya. Itu ambil data ya bahasanya, belum sama mixing mastering. Hmm. Kalau mixing mastering kita per lagu di angka 1,5 juta. Oh, sebenarnya Mixingnya masih 1 juta. terjangkau ya? Terjangkau banget, Pak. Iya. Boleh kita bikin band, Pak? Iya. Kita rekaman di Kita sini. bikin ini
Blue Band. Nah, ada dia. Margarin dong. Wah, seru banget. Tapi kalau memang studio lokal sekarang kan nggak hanya dipakai rekaman aja, bisa kayak misalnya ini ada mini gigs gitu yang kapasitasnya cuma 250 atau 300. Oh, bisa masuk 250 orang? Bisa. Boleh lihat, Mas? Boleh. Ayo Boleh kita ya? jalan-jalan kita. Ini nggak? Ganggu nggak yang Nggak, lagi ini? agak Latihan? berisik aja sih karena baru cek sound mereka. Ini ada mini stage-nya. Terus kitanya juga ukurannya kan memang Lokananta sebesar ini karena memang Gede banget. untuk gamelan, rekaman gamelan dulu. Oh. Dan dua setnya itu harus di set di waktu yang bersamaan. Jadi akhirnya untuk memprovide gamelan 2 set selain dan pelok itu Mesti gede. mesti gede. Ih, gede banget ya ini ya. Gila nih, si terbaik sih. Terbaik. Seneng Wah, banget, luar seneng biasa. banget. Aduh, happy banget gua. Kalau Lokananta. Ternyata Lihat studio bagus. museumnya bagus. Gila. Store-nya juga bagus. Gila, ini keren banget sih. Terus tempat makan segala macamnya juga. Ada. Cakep. Aduh. Wajib kesini. Wajib banget kesini, wajib. Wow, top. Yeay, ini terbaik sih. Senang sekali rasanya. Padahal deket loh dari Klaten, coba gue nggak kepikiran kesini dan gue nggak tahu sekarang sebagus ini Lokananta. Keren banget ya. Wow, Seneng banget gua. wow. Nanti gue kesini lagi ah. Bener. Kita sewa studio 1,5 jam. Buat iya aja. Iya aja. Bumprang. Direkam enggak. Benar. Depan aman ya. Aman. Kelihatan Itulah dari sini. pentingnya ada kamera round view monitor. Cuma nggak cuma itu, Pak. Apa? Tadi kan lu lupa ya, Apa tuh? nggak dinyalain pendinginnya. Bluling. Nah, kita pakai pendingin. Pendingin jok. Terus Pendingin jok udah enak elektrik. Mudah sekali untuk menyetel kenyamanannya ya. Hidupmu nikmat sekali dengan Stargazer Carstens X. Itu dia. Nah, sebelum kita ke destinasi terakhir, Pal, Ya. kita kan mau sholat, habis itu mau lihat alun-alun dan Selasa Keraton. Iya benar. Dekat banget ya. Dekat. Tapi kita mau beli oleh-oleh dulu. Cakep tuh, Pak. Ini oleh-oleh dari zaman gua kecil. Hah? Yang gua kalau ke Solo pulang suka bawa ini. Apa tuh? Namanya Toko Roti Orion. Oh. Ada kue lapis atau kue apa itu namanya Mandarin. Mandarin. Mandarijen. Mandarin. Oh. Mandarin. Ini bahasa Belanda kali ya? Iya kali ya. Mandarin. Ya itu ada kenangan tersendiri lah. Iya. Ya, Punya. tapi enak. Iya. Enak banget. Wah, wajib kita coba kalau begitu. Belum pernah coba? Belum pernah. Coba. Oke. Ini sama kue sus keringnya. Sus kering. Iya, dan gue kalau ke Solo beberapa kali gue beli ini juga gitu. Oke. Menarik. Menarik memang. Menarik. Tambang. Tidak menarik berarti diulur. Gue tawarin tambang, Pal. Tambang apa nih kalau boleh tahu? Tambang apa kalau boleh tahu? Tali. Tali tambang gitu. Ambil sih Pak kalau kata gua Pak. Iya bener kan? Berguna kalau itu. Berguna. Nih ngomong-ngomong soal tambang ya. Kalau bawa mobil itu kan pasti lumayan tuh menyita bagasi. Nah, ini bagasinya gede, Pak. Dan belakangnya tuh bisa dilipat rata lantai. Oh iya, kalau mobil ini iya. Iya. Jelas. Dan tengahnya ada pilihan captain seat juga. Oh iya, mantap ya. Ini kebetulan bukannya captain seat, jadi bisa bertujuh. Kalau captain seat jadi 6. Karena gitu. tengahnya kosong. Oh iya. Iya, dan ini mobil ya. Dari tadi kita bawa. Peredaman kabinnya bagus ya. Seneng banget gua peredaman kabinnya. Terus juga dia punya banting suspensi. Dia tuh lebih stiff dibanding Stargazer biasa. Oh iya, gua Karena nggak kan ngerasain sih. Dia lebih tinggi ya, Oh. dan profil bannya lebih tipis, tapi masih dalam taraf yang nyaman. Masih nyaman iya, masih Nah, nyaman. surprisingly-nya ketika kita belok lebih stabil. Body rollnya Pak. Ya, begitulah. Pal, Apa? SOS Pal. Kita pencet kah? Nggak usah ngadi-ngadi Pak. Gua pernah mencet ya, dia yang lama nyambung Pak. Terus Ditanya
ada kondisi kendala darurat apa gitu. Nggak ada, kepencet mbak, gue bilang gitu. Terus mbaknya gimana? Kesel? Oh enggak, lebih berhati-hati lagi supaya tidak disentuh kayak gitu. Kalau tidak ada kondisi darurat jangan dipencet kayak gitu, diingetin lagi. Tapi kalau nggak salah, kalau resminya dia bakal ditanya data-data juga. Siapa yang lagi make, pasti kan dia udah nyimpen juga kan datanya. Mau nggak kita iseng pencet? Nggak ada, nggak usah pakai iseng-iseng. Nah ini toko rotinya. Dulu nggak segede gini. Ini yang gede ini Ya. pak. Nah ini toko rotinya. Aslinya yang itu. Oh. Ini gedung baru. Oh berarti udah tua ya, udah lama. Udah tua banget. Ya bayangin dari zaman gua kecil, Pal. Iya ya. Berarti kalau zaman gua kecil sekitar 2010 kali. Enggak. 2010 udah kuliah. Oke, kita lihat. Menarik buat oleh-oleh. Nah ini gedung baru. Oh. Tapi kita mau ke toko lama. Kelihatan ya gedungnya klasik yang ini. Bismillah. Ya, Allah. Ya dikumum lo. Tawa lagi. Toko Roti Orion, toko bakery legendaris dan pusat oleh-oleh klasik di Solo, sudah terkenal sejak puluhan tahun lalu. Gimana enggak, toko ini sudah berdiri sejak tahun 1932. Waduh, udah lama banget ya. Legend ini mah. Nah ini spesial. Mandarin, bener ya Pak? Bener kan Mandarin kan? Nah, Ini ada yang spesial, ada yang kismis, ya. Ada yang jumbo nih. Gede. Sebesar ini. isinya gimana ya Pak? Isinya penasaran gua. Nah kayak Yang gini. Ini. Tuh. Ini mah enak ini. Oh, ada sekarang yang kecil gini ya. Iya ini. Kayak gini Aduh. Pal dalamnya. Enak nih berarti nih, pengen nyobain gua. Dan di sini lihat tuh. Ada juga ya, Ada pastry-pastry roti-rotian. yang begini. Dan klasik gitu loh. Ini kan zaman dulu nih. Itu toko-toko roti zaman dulu beginian semua nih. Ini buat lu satu. Woi, thank you. Nah, Thank you. ini buat taruh kantor. Kantor Nah, mana? Kantor Klaten. Kantor Jakarta. Kantor Jakarta. Ya kantor Klaten mau juga boleh. Oh, kantor Klaten mau Ya. tuh. Tuh. Woi. Ya. Ini bisa ini? Ya ini buat kita di nyobain di mobil. Oke. Nah kita ngicip dulu di mobil, Pal. Boleh. Penasaran gua. Ini inget yang di Salatiga nggak sih? Ya. Kita Itu beli oleh-oleh. enak banget itu. Oke. Nih, Pal, tadi gua request. Apa requestnya? Minta Pisaunya. pisau biar kita bisa ngicip di mobil. Oh. Kue kuno nih, Pal. Dari Jadul. zaman dulu sampai sekarang nggak ada perubahan. Bentuknya begini ya. Dan tetap enak. 1932. Tua banget. Sejak 1932 edan. Bungkusnya niat banget sih. 1932. Rotinya sih bentuknya begini aja. Satu utuh gitu ya. Bentuknya tuh begini aja. Hmm. Kita potong. Bisa potongnya begini. Ini buat nanti malam host live TikTok. Ini apa yang spesial, Pak? Spesial. Kismis kuning ambil. coklat. Gua nggak tahu juga bedanya apa spesial kismis atau apa. Kalau kismis takutnya nggak semua orang suka. Iya. Nih, Mat. Oke. Terima kasih. Cobain dulu ya. Nih, kue legend nih. Kue legend, bukan cuma mobil legend doang. Ada kismisnya juga ini spesial. Apa? Lembut banget. Ada kan? Buat Lu belum pernah coba? belum. Gimana? Orang Klaten. Kalau lagi cabai doang, Man. Enak banget. Enak banget. Enak banget kan? Lembut, nggak makeh. Itu poinnya. Manisnya juga pas, nggak lebay. Iya. Mantep ya. Let's go. Sekarang kita ke masjid. Masjid sholat. Nah ini sekarang, Pal, Aha. kita masuk ke daerah Kesultanan. Sultanan. Iya. Oh, lingkar ininya, lingkar satunya nih. Iya, Di- ring satu. Ring satunya, ring satunya. Eh, Ini alun-alun depan. ya, jadi di sini tuh ada dua kesultanan. Oke. Yang pertama Kesultanan Kauman, Mm-mm. yang satu Mangkunegaran. Mangkunegaran. Mm-mm. Ya, ini yang Mangkunegaran. Ini Mangkunegaran. Oke. Bener ya? Lupa gua, astagfirullah. Pokoknya Eh. ada dua kesultanan. Bentar. Kesultanan, apa kesultanan? Bentar. Keraton, ini alun utara Keraton Surakarta. Iya, ini Keraton Surakarta, tapi ada dua.
Nah, yang kemarin berantem Hah? itu yang ini. Oh, perdebatan. Bukan perdebatan. Malah berantem. Bukan berantem. Kan yang Sultannya meninggal. Heeh. Nah, itu kan siapa nih yang naik nih? Ya, yang naik tahtanya. Kalau Sultan itu kan penerusnya adalah anak laki-laki. Anak Ya. laki-lakinya ada dua, yang abang sama adek. Nah, yang abangnya itu dia dari istri pertama yang sudah cerai, yang anak kedua dari istri yang sekarang. Cuman dua-duanya merasa Berat. penerusnya saya, tapi gue nggak ikut-ikutan ya. Ya intinya itulah. Jadi sekarang yang di berita begitu pokoknya. iya. Dan kalau masuk sini, kita akan masuk lurus-lurus karena ini muterin kita satu arah. Baru pertama kali ini gua. Neng. Wow. Akhirnya ketemu juga knalpot ember satu ya. Dari tadi nggak ketemu loh. Kenceng banget lagi bunyinya. Nah ini daerah Kesultanan nih, kayak gini nih, tembok-tembok besar kiri kanan. Wow. Nah, kita mau ke Masjid Agungnya dulu. Nah, ini parkirnya harusnya sekitaran sini nih. Bukan. Nah itu Oh, ini. Boleh masuk ya? boleh masuk. Cuman ada jam-jam tertentunya. Kalau sekarang kayaknya udah tutup deh. Dia tutupnya kalau nggak salah jam 2. Banyak pohon beringin di sini. Banyak pohon beringin. Aduh. Pasar Klewer, Pak. Ini pasar Klewer betul. Oh, ini pasar Klewernya. Nah, ini masjidnya nih. Oh, ini. Kita belum sholat kan? Salat dulu, Pak. Sholat dulu. Ya sekalian kita melihat-lihat. Masjid Agungnya. Oh depan lagi ya? Sini bukan sih? Apa sini? Ini sini, Pak. Ini. Lokasi parkir betul. Nah, ini nih. Nih, ini masjid tua sekali dia. Seneng banget gue bisa sini. Masjidnya gede banget kan, Bal? Seru banget ya, gede banget. Namanya juga Masjid Agung. Iya. Tau kan Agung artinya apa? Besar. Besar. Besar, Agung tuh. Yuk, masuk. Kalau sholat. Gunung Agung Toko buku. masih ada nggak? Masih ada nggak ya? Masjid Agung Keraton Surakarta atau sering disebut Masjid Agung Solo adalah salah satu masjid bersejarah paling penting di kota Surakarta. Dibangun pada tahun 1763 Masehi, masjid ini diprakarsai oleh Sri Susuhunan Pakubuwono III dan menjadi bagian tak terpisahkan dari Keraton Kasunanan Surakarta. Nah, ini alun-alunnya nih, Pal. Oh, alun-alun ya. Gede banget kan? Gede banget. Lebih gede dari yang Sragen kemarin. Iya, iya, iya. Dan ada beringin 2 biji. 2 pohon beringin. Sama kayak di Jogja. Ada beringin 2 biji di tengah alun-alun. Oh iya ya. Iya. Nah, terus di sebelah sana, biasa kan habis alun-alun, Aha. keraton, Ya. istana, Ha-ha. itu ke sana tuh udah komplek keraton tuh. Tempat tinggalnya keluarga raja. Oke. Nah, di sana masjid, habis itu ada pasar. Nah, sebelah kirinya ya juga masih komplek keraton lah, Ya, ya, ya. Pusat pemerintahan lah. pusat pemerintahannya. Jadi dulu tuh di sini. Dan dulu Keraton Solo itu orang terkaya Orang pada terkaya. zamannya. Jadi waktu itu sugar boom kan, Heeh. tahun 1800 akhir 1900 awal. Nah, dulu beliau itu punya kalau nggak salah 10 pabrik gula, Pal. 10 pabrik gula 10 yang apa 9. Dan dia itu adalah pemilik mobil pertama di Asia Tenggara. mobil, literally mobil, Pak. Iya, Jepang belum punya, Cina belum punya, Hah, ya. seriusan? Semuanya belum pada punya. Tiba-tiba raja dari Asia Tenggara punya mobil, dan itu ngebuat dinasti-dinasti lain tuh langsung pada buru-buru beli mobil, pada pesan. Karena sangat bergengsinya pada saat itu. Iya, iya. Pada masa itu ya Delman, Pak. Delman. Delman. Iya. Kereta kencana lah. Makanya nama car itu kan dari carriage. Oh, membawa. Dulu kan Delman tuh dibilang carriage. Oh. Nah, jadi car. Nah, inilah dia. Oh, ini boleh masuk ini ya? Ya kalau dia bisa. Di halamannya doang ya? Ini kawasan Pagelaran. Pagelaran. Ini pendopo ya? Pendopo Pagelaran besar sekali memang. Ini meriam. Tapi ini bukan meriam si Jagur. Bukan, si Jagur mah di kota tua. Wow, tapi gede juga Nih, nih. lihat meriam. tuh. Ada meriam panjang bener. Ini berapa meter nih? 10 meter ada nggak? 10 meter nggak ada sih. Berapa meter? Coba pakai measure. 8, 9, 8 kali ya. 5 meter sih lebih nih. 5 meter Lebih lebih. dari mobil. Ya, dan pastinya nih berat sekali nih.
lebih berat dari Meriam Bellina gue rasa. Wow. Kalau kalian pengen ke keraton, datangnya sebelum jam 2. Ya, tutupnya jam 2 katanya. Jam 2. Bisa keliling-keliling ke sejarah Sekarang kita keraton. let's go balik ke mobil. Jadi begitu Pal, Solo Pal. Gimana? Menarik untuk dikunjungi, Pak. Iya. Asli. Destinasinya ada-ada aja gitu. Nah, Seru banget. Jadi buat teman-teman yang mau berkunjung ke Jawa Tengah, nggak Ya. ada salahnya ke Solo dan ke Sragen. Sragen. Terutama yang bawa anak-anak, ada banyak yang bisa Edukatif. edukasi buat Ya. anak-anak kalian. Wisata edukatif. Buat teman-teman yang belum nonton video di Sragen, Ya. bisa lihat episode pertama ya. Saya Hanif, Saya Palaseno. sampai jumpa di Jalan-Jalan Online episode berikutnya. Let's go! Selesai sudah jalan-jalan online kita di kota Solo. Menyenangkan sekali dan luar biasa. Kulinernya mantap, Masjid MBZ yang megah, Lokananta, dan Masjid Keraton yang menyimpan sejarah kota Solo. Next, kita kemana lagi ya? Coba kalian komen, daerah mana lagi yang menarik jadi destinasi selanjutnya. Sampai jumpa lagi, jangan lupa bahagia.